Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo teman-teman online semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat dong ya tentunya. Oke, sebelumnya I want to say welcome. Selamat datang di Ngompres, ngomongin prestasi. Nah, di sini dengan tema Being the Journey, merangkai ide menuju prestasi Timnas. Oke guys, buat kalian nih yang lagi berjuang di dunia PKM, lagi cari ide atau bahkan masih bingung nih dan belum tahu apaan sih PKM itu. So, kalian berada di channel yang tepat. Di sini hari ini kita akan bahas kumpas tentang PKM sampai Timnas yang dimana saat ini menjadi ajang bergengsi mahasiswa tingkat nasional. For your information guys, Timnas bukan hanya tentang akhir berupa prestasi, tetapi juga tentang proses panjang dibaliknya mulai dari menemukan ide, menyusun proposal, menghadapi revisi, atau bahkan hingga akhirnya mampu tampil di ajang nasional. Dan hari ini kita juga akan mengupas perjalanan tersebut langsung dari para narasumber yang luar biasa. Jangan kemana-mana biar gak ketinggalan ya guys. Oke, tak kenal maka tak tahu dong ya tentunya. Jangan dulu langsung sayang, soalnya yang sayang suka tiba-tiba ngilang. Hai semuanya, kenalin dengan saya Sheila Mahadani yang akan menemani kalian ngobrol santai hari ini. Yang menarik kali ini adalah kita juga punya dua narasumber dari dua bidang yang berbeda loh. Jadi kita bakal dapat sudut pandang sekaligus nih teman-teman, yakni dari riset Eksata dan riset sosial Humaira. Tentunya dijamin banyak insight yang bisa kita ambil. Jadi simak ya teman-teman. Langsung aja deh kita sapa. Halo Kak. Halo Kak Sheila. Oke, mulai dari kakak yang cantik dulu nih ya, boleh dong kenalin nama, prodi, dan bidang kakaknya itu apa sih? Halo teman-teman, aku Meisya Nurosida Maharani, bisa dipanggil Meisya, dari program studi D4 Akuntansi Sektor Publik, dan aku itu dalam PKM merupakan bidang riset sosial humaniora. Oke, terima kasih kakak Meisya. Lanjut nih, kita geser ke yang ganteng ya. Boleh dong kak, kenalin prodi, nama, dan kakaknya itu dari bidang apa sih? Oke, halo semua teman-teman. Perkenalkan, aku Fikrawan Wahida Putra, bisa dipanggil Fikrawan. Aku dari program studi Sarjana Terapan Perkeretaapian. Di sini di bidang PKM, aku ikut skema PKM Riset Eksata atau RE. Oke, keren banget gak sih guys? Give applause dong. Oke, tanpa berlama-lama lagi dong tentunya, kita langsung aja masuk ke Ngompres, ngomongin prestasi. Boleh dong Kak, Kakak ceritain sedikit PKM itu apaan sih dan dulunya bagaimana Kakak mulai awal mengikuti PKM ini? Bisa dari Kak Meisha dulu boleh dong ceritain. Oke teman-teman, jadi apa sih itu PKM? Jadi PKM itu merupakan kan kreativitas mahasiswa ya Kak ya, suatu kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk para mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi itu kompetisi yang mewadai kreativitas atau ide-ide dari mahasiswa. Nah PKM sendiri itu ada dua skema Kak. Yang pertama itu yang insentif dan juga pendanaan. Kebetulan kami berdua di skema pendanaan seperti itu. Terus awal mula aku bisa ikut PKM itu ceritanya agak sedikit lucu ya Kak ya. Boleh dong. Jadi aku itu awalnya nggak ada kepikiran untuk ikut PKM di semester 2, ya kan. Tapi di suatu momen nih ada teman aku ngajak yuk ikut PKM. Aku kan agak kaget ya Kak ya. Apa sih itu PKM? Terus nanti gimana kalau nggak bisa? Nah ada kepikiran seperti itu. Gitu awal mula join-nya. Oke, Mungkin nanti jadi lebih lengkap aku ceritain boleh lagi deh. dong. Oke, boleh ya. Lalu kalau Kak Fikri sendiri itu gimana ceritanya bisa ikut PKM? Oke, awalnya ceritanya tuh gini teman-teman. Pas semester 1, awal-awal jadi maba nih, itu sempat diadain pertemuan sama DP aku. Nah, pas itu sempat dijelasin sedikit terkait PKM itu gimana. Dan saat forum itu juga aku sempat nanya nih, Pak PKM itu hasilnya saya bisa lihat di mana. Nah, terus DPR saya bilang bisa dilihat di beberapa poster di papan pengumuman di grup C.
Nah situ aku langsung lihat di situ, dan pas aku lihat poster-poster itu ternyata aku ada keinginan nih ikut PKM. Terus itu juga sempat beberapa dosen pas mata kuliah juga ngejelasin dikit terkait PKM sampai ke PIMNAS. Nah, karena dengar-dengar PIMNAS gitu ajang bergengsi buat seluruh mahasiswa di Indonesia, jadi keinginan tuh lebih besar gitu buat ikut PKM. Jadi gitu ceritanya. Jadi gini ya, intinya kalau Kakak Meisha itu awalnya itu nggak berminat, kalau Kak Fikri sendiri udah dari maba sudah Iya, cari tahu. benar. Oke, wah teman-teman, dari awalnya aja udah seru banget sih ya ceritanya. Dari sini aja kita udah kelihatan nih kalau perjalanan ke Timnas itu nggak sesimpel yang kalian bayangkan. Dan yang paling highlights, ternyata semua orang juga pernah ngerasain fase bingung, stuck, bahkan hampir nyerah dong. Oke, kita lanjut aja, kita sharing-sharing dari dua narasumber hebat kita hari ini. Boleh dong Kak, awalnya gimana sih Kak kepikiran ikut sampai akhirnya lolos timnas? Nah kalau Kakaknya kan lolos pendanaan ya, Iya. boleh dong ceritain aja? Oke. Jadi awal mulanya aku ikut yang seperti udah aku jelasin Iya. tadi ya Kak ya, ada temen aku ngajak, "Yuk ikut PKM," gitu. PKM itu apa? Kan aku waktu itu masih semester 2 Iya, awal bener banget nih, ya. ya. Jadi PKM itu, semacam riset atau penelitian gitu. Nah, aku diajak ambil yang RSH atau Iya. riset sosial humaniora, di mana itu meneliti kayak perilaku manusia, sosial, dan lain sebagainya gitu, Kak. Di situ aku mulai tertarik nih, akhirnya ikut pertama kali ikut pertemuan dengan teman-teman lainnya. Wah, di situ aku minder, Kak, jujur. Karena mereka itu, eee, emang ikut dari awal gitu ya, jadi wow mereka keren-keren, jadi udah paham metodologi penelitian, terus permasalahan di sekitar kita, terus mereka teliti itu, wah keren banget, Kak. Di situ aku kayaknya ada keraguan nih, aku ikut nggak ya gitu, karena mereka itu sudah berbekal, sementara aku baru terjun gitu, Oke. Kak. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kalau dari Kak Fikri sendiri itu kan Kakak kebetulan juga udah lolos timnas nih. Betul. Bisa ceritain dong gimana kepikiran ikut katanya tadi dari awal maba, Iya. boleh dong ceritain? Jadi ceritanya lanjutin ceritaku tadi teman-teman. Setelah itu ternyata DBA saya sendiri ternyata itu juga yang sudah berpengalaman di bidang PKM, dan tahun itu juga sudah lolos pendanaan. Di situ juga sempat DBA saya ada penawaran nih buat yang mau ikut kayak PKM ini atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu awalnya buat aku sendiri agak masih ragu-ragu ya teman-teman, soalnya kan masih maba dan juga masih belum bisa ngatur waktu gitu. Jadi awal kayak ragu nih ikut nggak. Tapi ternyata ada temen yang udah ikut, dan yang aku lihat sendiri ada dampak yang eh, besar atau kayak perubahan besar buat teman saya gitu. Kayak dia lebih banyak tahu dibandingkan saya. Jadi kayak apa sih? Ini kayak aku kayak pengen tahu gitu loh. Kayak pengen biar bisa Oke. pengetahuannya sama gitu loh. Iya. Ya kan ada beberapa hal yang mungkin di semester itu aku belum tahu, tapi temanku itu karena udah ikut kegiatan-kegiatan dari DPK ini, dia bisa tahu lebih dulu Oh, oke oke. gitu. Emang Kakaknya itu ada niat ya dari Iya, awal, makanya oke, soalnya nih bisa ceritain dong Kak, tips dan triknya Kakak itu lolos pendanaan sampai timnas itu gimana? Boleh sharing-sharing aja ke teman-teman? Oke. Kalau tips and trick itu teman-teman, khususnya di bidang aku ya, di bidang LSA itu teman-teman bisa ini, mulai penelitian itu dimulai dari fenomena di sekitar kita nih Kak, dan dilihat urgensinya. Jadi kita lihat, apa sih yang lagi terjadi saat ini Oh gitu ya. iya, Terus kira-kira itu urgent nggak gitu, oke terus oke. nanti kita teliti, tapi jangan lupa dikasih, batasan. Karena Kakak nih misal ya, Iya, Kakak Zila boleh boleh. sendiri mau neliti tentang sesuatu, tapi kan itu pasti, lingkupnya besar banget nih, Kak. Iya, Akhirnya nanti bakalan bingung, "Ini kok besar banget ya? Kok luas banget ternyata bidang iya, ilmu ini?" Gitu. Jadi kalau nggak bisa kita kasih gap atau batasan, itu iya, nanti kita bingung sendiri. Misal kayak pendidikan kemarin itu kan tentang judi online, Kak, kebetulan itu iya, kan di Indonesia sendiri urgensinya sangat penting ya, Kak, iya, ya, iya betul betul. betul. terutama kepada mahasiswa. Nah, kami mengambil awal-awal itu bingung, kan judol itu hubungannya sama pinjol. Iya, Nah, betul. itu suatu hal yang saling berkaitan. Kita ingin meneliti di situ, Kak, tapi ternyata kalau kita lihat-lihat,
dengan kemampuan kita pada saat itu. Kalau kita langsung meneliti dengan pinjolnya, kayaknya kita masih belum mampu nih untuk Iya. mencapai ke sana. Jadi kita kasih batasan, kita meneliti mahasiswa kita sebagai mahasiswa Iya. itu sebagai agen perubahan gimana sih menyingkapi fenomena judi online tersebut gitu perannya mahasiswa. Jadi itu sesuai aja, disesuaiin kemampuan kita ya, Iya, bidang kita. jadi jangan teman-teman itu kalau punya ide jangan hanya, wih ideku keren banget nih, tapi bagus Kak ya, Iya. punya ide keren tuh bagus sekali. Tapi jangan lupa dikasih batasan-batasan agar nanti tuh penelitian kita jadi spesifik Iya, gitu. betul. Jadi antara permasalahan dan solusi yang kita tawarkan itu bisa runtut gitu. Jadi jelas. Itu nanti biasanya lebih bagus, keluarannya jelas, jadi mungkin reviewer lebih tertarik nih Oke, gitu jadi bisa langsung nah, bagus sekali. Ini teman-teman tips dan trik dari Kak Meisha. Selanjutnya bisa langsung ke Kak Fikri. Boleh dong ceritain tips dan triknya? Oke, teman-teman, kalau tips and triknya mungkin pas awal penyusunan proposal kan, itu yang sudah dijelasin sama Kak Mesya tadi. Pertama kan, kalau di bidang RE sendiri, buat saya itu mencari permasalahan di industri. Nah, kan di industri itu beberapa ada banyak masalah kan. Iya. Nah, nanti itu dicari urgensinya yang paling serius dan paling dampaknya paling besar itu apa kalau tidak diselesaikan secara cepat. Nah, dari situ juga nanti kita bisa tentuin ini buat permasalahan ini atau ide ini kita masuk ke PKM bidang apa. Jadi bukan hanya ide kalian yang bagus, teman-teman. Kayak kalau misal ide bagus tapi kalian salah pilih skema itu juga bisa jadi kayak sebuah ini Nanti rugi juga ya ke iya, belakangnya. rugi. Pemaparannya juga. Kayak bisa juga jadi belum nggak lolos. Misal riset saya harusnya tentang RE, tapi saya Iya. malah milih bidang skema RSA. Nah, Iya. itu Nggak salah satu cocok. peluang kalian bisa nggak lolos. nggak Terus juga, relevan gitu ya nggak relevan, benar. Terus sama juga buat penyusunan format itu kalian bisa pahami betul panduan PKM-nya. Jadi setiap bidang itu udah ada panduan masing-masing, gimana formatnya, terus tujuannya apa aja, dan juga kalau bisa ide-ide kalian itu mendukung tujuan atau beberapa tema yang ada di PKM. Oke, aku setuju banget sih sama argumen Kak Vivi karena RSI PKM ini kalau nggak ikut panduan sama aja kayak bunuh diri ya Kak ya. Betul. Jadi panduan apapun itu yang tertuang dalam panduan kalau bisa kita ikuti. Jadi administrasinya mengikuti aturan. Iya, gitu sesuai ya. alur lah teman-teman. Oke, sip. Bagus banget ya jawaban dari kakak-kakaknya. Lalu dalam proses penyusunan proposal PKM nih Kak, selama prosesnya ada tantangan terbesar apa yang pernah kakak alami? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Kalau dari saya itu tantangan yang paling besar dalam proses penyusunan proposal tentu saja yang pertama itu revisi ya Kak ya. Pertama itu revisi karena di waktu itu masih hitungannya masih maba nggak Iya, sih Kak? betul. Masih Jadi semester wawasannya juga belum terlalu ya. masih belum terlalu. Jadi di RSA itu sendiri kan ada metodologi penelitian, lalu pendahuluan, kayak latar belakang permasalahan tersebut. Jadi metodologi penelitian ada banyak, ada kuanti, kuali, mixed method gitu. Nah, sementara di aku sendiri itu belum dapat mata kuliah tersebut Kak. Iya. Nah, jadi masih bingung. Itu termasuk salah satu tantanganku sih. Jadi kita itu benar-benar dipaksa untuk mengerti atau belajar mengenai itu. Sementara aku sendiri belum dapat di kelas. Nah, selain itu tantangannya itu kita kan dalam suatu kumpulan tim ya Kak ya. Iya. Nah, untuk menyatukan ide dari kebetulan kemarin kita anggotanya 5, ada ide dari 5 kepala itu juga nggak mudah gitu ya kan. Beda-beda tiap Ya, orang. benar, mendapatkan masing-masing itu berbeda. Jadi benar-benar kita harus menyatukan ide, mengasah kekompakan. Jadi akhirnya proposal yang bagus dan baik itu bisa tercipta dan akhirnya kita kumpulkan itu. Tantangannya menurut aku itu sih Kak. Iya, ide dari beberapa orang itu emang Iya. sulit ya. Apalagi ini kayak perumpamaan kita uji coba skripsi ya. Iya kurang lebih gitu Kak. Kalau dari Kak Fikri sendiri, tantangan terberat apa yang pernah dialami saat proposal itu?
nggak beda jauh sama kayak Meisa sih, kayak revisinya itu kan. Pas awal-awal bikin mungkin eh, kita kira udah bagus nih, ternyata pas dikoreksi bareng-bareng ada yang salah, terus ada substansinya masih nggak urut, misal kayak benang merahnya dari bab 1 sampai bab 4 masih belum ketemu. Terus juga mungkin kalau dari saya kan masih semester 2 pas itu ya, jadi ada beberapa pengetahuan atau kayak yang dibilang Kak Mesya tadi yang metodologi itu kan saya masih belum paham betul, apalagi terutama di bidang saya sendiri tentang material, gimana pas semester 2 itu saya masih belum tahu material itu kayak gimana pelakuannya, terus apa fasa-fasanya atau kekuatannya gimana. Dan juga menurut saya kesulitan bagi saya sendiri pas merangkai kalimat sih atau paragraf. Jadi kan biar paragraf itu atau kalimat nggak bulat atau nggak muter-muter kemana langsung ke poinnya, itu mungkin menurut saya agak susah. Sama kadang misalnya revisi ini disuruh ini, tapi saya di pop saya itu opininya atau beranggapan revisi harus diginiin, harus digituin, ubah gini. Tapi ternyata teman saya ada beda, kayak ada perbedaan pemikiran. Jadi ya mungkin kesulitannya di situ sih. Iya, Jadi kita karena ide pikiran, dari beberapa orang itu emang iya, beda-beda. beda. Jadi kita harus nyesuaiin ya, Iya ambil betul. jalan tengahnya juga. Oke, tapi sejauh ini aman kan ya Kak? Bisa dapat pengalaman juga. Iya betul. Nanti saat skripsi juga udah ada pengalaman ya untuk. Oke, Kakak pernah nggak sih merasa down bahkan atau mau nyerah gitu saat bikin proposal atau saat pendanaan kayak proses pendanaan itu ada nggak sih tantangan dari Kakak yang bikin down dan nyerah? Kakak itu cara bangkitnya gimana? Boleh dong ceritain ke teman-teman semuanya? Oke. Kalau down itu pasti pernah ya Kak ya? Iya pernah. Pasti pernah sekali, karena ya itu tadi Kak yang aku ceritain, aku tuh belum paham eh, penelitian, Iya. terus teman-teman aku yang lain udah jago gitu ya. Jadi ada kayak, wah aku kok gini ya, kok aku nggak kayak dia Iya. gitu. Tapi di situ memacu semangat aku untuk mengetahui nih, ini apa sih maksudnya gitu. Apa sih yang kok bisa jadi gini? Jadi pengen tahu Jadi itu. lebih kepo lagi ya Kak, Ah, ternyata PKN itu apa sih itu sebenarnya? gimana sih? Terus nanti menjurusnya kemana sih? Itu kan bikin kepo banget. Terus yang bikin down banget itu juga ini Kak, waktu udah lulus pendanaan ya. Kita kan kebetulan kemarin pakai teknik wawancara. Jadi ada wawancara beberapa informan gitu. Itu di situ wawancaranya banyak ya, informannya lumayan ya, banyak. Terus durasi wawancaranya itu lama. Nah, olah datanya itu Kak ya. Kan kita olah data pakai aplikasi nih. Iya, Sementara aku di aplikasinya juga baru pertama juga Iya, nih. Nah, belum ada. ngolahnya itu bingung lagi Kak, harus dipisah kata per kata. Kan aku ambil kemarin kualitatif. Oh, Itu kan apa ya, kalau kuanti itu bisa angka, bisa dirumuskan gitu ya. Kalau kuali itu kita telaah lagi nih, terus gimana interpretasinya gitu untuk disampaikan. Tapi biar aku nggak terlalu burn out atau nggak down, itu aku ingat-ingat lagi nih, tujuanku ikut EKKM ini apa sih, terus kalau aku misal kayak gini terus kasihan teman-teman iya. aku, soalnya kan kita tim gitu, kita satu kesatuan yang dimana harus saling backup gitu. Iya Jadi betul. Nanti kalau salah satu down, ya ikutnya lainnya juga ikut. terdampak kan kasihan gitu. Jadi mungkin teman-teman nih kalau lagi PKM terus ada down, kasih jeda buat diri sendiri dulu, tapi jangan terlalu tenggelam gitu. Iya. Jadi harus ingat-ingat lagi, cari motivasi lagi gitu. Kenapa kita bisa niat mulai Niat gitu? mulai gitu. Oke, kalau dari Kak Fitri sendiri, Kalau dari aku, kalau ngedon pasti pernah kan. Paling ya karena di sisi saat proses pendanaan sendiri itu kan sudah mulai perkuliahan. Apalagi Betul. saya balik kuliah, selesai kelas terus ke industri, terus besoknya terus gitu terus. Jadi kan, apalagi anak teknik iya ya. bener anak teknik. Wah itu capek banget sih ya. Tapi untuk buat motivasi sendiri kan saya masih ada beberapa hal itu yang masih belum tahu, dan di tim saya tuh ada uh, kayak anggotanya itu dari semester yang berbeda. Jadi kan semester yang paling tua jadi lebih berpengalaman, jadi saya bisa nyari informasi ke teman saya yang semester tua itu. Iya. Dan juga uh, ini sih Kak, pas capek-capeknya itu mungkin
diingat lagi awal-awal ikut PKM tuh buat apa sih? Kan yang mau dikejar kayak pengalamannya atau mungkin kalau bisa lolos ke PIMNAS juga. Nah, itu pun keinginan saya kan sudah dari maba, ya kan? Kayak dari maba itu udah punya rasa penasaran yang tinggi kan. Dan pas sudah tahu kok malah ngedon itu dan Rugi. iya rugi banget. Iya, Kita udah dapat terus malah kita ngedon atau capek di jalan, ih harusnya aku nggak kayak gini. Tapi dulu pasti keyakinan tinggi itu udah jalanin aja gitu. Apalagi kan kalau PKM itu kan nggak semua bisa dapatkan Iya ya. betul, Jadi itu kesempatan emas mas buat banget. teman-teman kalau ada PKM ikuti aja. Entah itu gagal atau berhasil itu Iya, urusan nanti. Penting kita mencoba dapat pengalaman kan ya Kak. iya. Oke oke. Selain pengalaman juga mungkin ada beberapa pengetahuan dari teman-teman yang akan teman-teman dapetin nih. Misal di semester 2 teman-teman belum dapetin terkait eh, pengetahuan A, tapi nanti pas semester 4 teman-teman itu baru dapat. Jadi kayak teman-teman lebih tahu lebih dulu gitu. Iya, jadi kayak ada bangga sendiri Iya, lah ya. benar. Gitu. Oke oke, terima kasih Kak. Lalu eh, dari proposal nih sampai lolos PIMNAS, menurut Kakak itu yang bagian paling krusial itu di mana Kak? Boleh ceritain? Dari aku. Oh, boleh Oke, boleh. boleh. Dari aku sendiri paling pas pendanaan. Jadi kan mulai pendanaan, mulai riset eh, ke industri buat nyiapin material, terus perlakuan-perlakuan dan sebagainya, terus ada pengujian juga, dan juga pas ini sih mau mendekati PKP 2. Ini kan eh, kami menargetkan itu riset selesai, walaupun ada beberapa yang masih belum. Jadi kan buat penyusunan eh, mungkin PPT atau laporan kemajuan dan juga hasil datanya itu yang mau disajikan di PKP 2 itu. Mungkin di situ sih yang kami agak terus momen krusialnya atau momen kami keteterannya. Kalau dari Kakak Nisa sendiri, momen yang paling krusial itu bagian apa Kak? Boleh dong? iya. Kebetulan aku baru lulus di tahap pendanaan, Iya. jadi yang paling krusial dari proposal sampai pendanaan itu menurutku di bagian penyusunan proposalnya itu sendiri Kak. Jadi gimana sih kita cari ide atau permasalahan yang akan diangkat, terus urgensinya itu kan juga harus dibenang merahkan seperti yang udah Iya. Kak Fitri ceritakan tadi sampai dengan akhir. Jadi masalah yang diangkat tadi jelas, urgensinya jelas, lalu solusi yang kita tawarkan itu juga harus bagus Kak. Jadi percuma masalahnya itu urgent dan juga bagus, lagi terjadi nih, tapi masalah yang kita tawarkan itu masih belum terlalu apa ya, kayak bisa dampaknya itu belum terlalu impact banget nih Ya, Kak ke permasalahan itu. Kayak itu juga percuma saja. Jadi harus benar-benar paham nih, kita harus cari ide yang baik, tapi juga harus diimbangi solusi yang baik. Lalu ada metode yang kita ambil juga harus sesuai dengan apa yang kita angkat. Jadi misal kita ada permasalahan nih, terus mau angkat permasalahan itu, tapi metodenya itu kita salah atau metodenya itu kurang, kalau di bagian ini kayak kurang gitu, belum bisa menginterpretasikan itu juga sama. Validasinya juga masih kurang, itu juga sama aja. Ya, jadi intinya itu kita sesuaiin aja ya. Ya, sama juga pas PKB 2 ya Kak ya, itu juga krusial banget menurut aku karena kita harus siapin PPT, kita harus siapin presentasi. Waktu itu kita juga ada pelatihan dengan pihak internal dulu ya Kak ya. Itu agak pressure juga karena satu kampus ini kita di satu kayak gladi gitu ya Kak. Gladi sama ada peninjau dari kampus gitu. Nah, sama tim-tim lain gitu kan ada kayak waduh aku takut nih gitu. Tapi keren kan dia Kak, sudah lolos pendanaan itu. Oke oke, selanjutnya nih. Menurut Kakak nih jenis PKM yang paling cocok buat kita anak politeknik yang peluang lolosnya tinggi itu PKM apa Kak? Boleh dong. Mungkin kalau buat saya sendiri bisa PKM RE atau PKM KI atau KC yang dari tahun-tahun sebelum itu udah ada yang pernah lolos. Kan kita kan anak politeknik nih yang dimana ada implementasinya. Kalau misalnya RE sendiri kan bisa dari prodi saya TKA kan implementasinya bisa ke industri atau ke
masyarakat yang mungkin bidang ilmunya masih sama. Mungkin kalau buat yang KC sama KI itu bisa buat teman-teman dari prodi TKK, TRE, TPL dan sebagainya terkait elektronik atau kelistrikan gitulah. Kan implementasinya bisa dalam bentuk produk atau prototype yang sudah jadi. Oke. Kalau dari Kakak Nisa sendiri? Seperti yang udah dijelasin Kak Fikri tadi ya, kita kan anak politeknik nih, jadi lebih ke implementasinya betul Kak, jadi setuju banget. Tapi teman-teman kalau mau coba bidang lain tuh jangan takut ya kan, Iya. karena kemarin RWSA sendiri itu juga baru pertama kali dan alhamdulillahnya langsung lolos pendanaan gitu ya. Keren. Jadi walaupun bidangnya itu misal prodiku nih akuntansi, tapi aku pengen coba di RSH gitu kan yang lebih sosial gitu. Tapi di dalam satu proposal itu ada anggaran ya Kak ya. Yes, betul. Nah, anak akuntansi itu available di situ. Jadi dia kita bisa bikin anggaran atau lain sebagainya gitu. Lalu kalau memang teman-teman mau coba di bidang lain itu jangan takut, misal kewirausahaan. Di kampus sendiri kan biasanya ada pekan KWU ya. Iya, betul. Nah, nah itu dari situ teman-teman bisa nih ikut PKM kewirausahaan lalu mengimplementasikan ide yang baru banget gitu, Kak. Jadi kita udah punya pengalaman nih tentang bisnis, tentang wirausahawan di lingkup kampus. Nah, itu nanti kita tinggal poles-poles dikit aja, kita tambahin inovasi yang mind blowing gitu. Oke. Kayak kemarin aku sempat tahu itu kayak es krim 0 gula, zero sugar, tapi dari buah sukun, Kakak tahu nggak? Nah, itu kan mind blowing gitu ya. Iya. Iya, jadi harus berani coba kalau memang itu masih relevan dengan keilmuan kita. Jadi intinya tuh kayak semua itu bagus ya. Bagus. Kita juga kalau belum ada jejak alumni atau apapun itu kita boleh dong coba, itu semuanya bagus. Barangkali kita bisa lolos juga nih. Seperti Kak Mesya itu baru awal aja udah lolos pendanaan, itu keren sih. Oke. Nah, selanjutnya nih, gimana sih Kakak cara brainstorming untuk menentukan ide yang Kakak buat selama ini? Kalau untuk brainstorming itu ya dari tadi Kak, fenomena yang terjadi di sekitar, ya. Kita cari urgensinya, terus mana yang paling relevan. Lalu setelah udah dapet ide nih, kita cari penelitian-penelitian terdahulu, jadi cari literatur ilmiah terdahulu. Lalu kita ambil fokusnya mau di mana. Jadi itu nanti kita tahu apa yang mau diteliti, lalu bagaimana penelitiannya. Itu based on penelitian terdahulu. Jadi menurut aku yang paling penting untuk brainstorming itu jangan males baca teman-teman, terutama penelitian terdahulu. Nah itu literasi sangat penting. literasi sangat penting. Minim literasi rugi banget nanti. Apalagi kayak mengkaji jurnal itu nggak mudah ya Kak ya, karena ada jurnal internasional, lalu itu kan bahasanya biasanya masih asing, bahasa Inggris atau yang lain sebagainya. Lalu di situ kan ada mungkin hasil mereka itu dalam bentuk bukan narasi aja, bisa dalam bentuk angka. Nah, kita kan perlu tahu gitu. Tapi dari situ kita belajar bahwa bidang penelitian ya di dunia sendiri itu sangat luas banget Kak. Jadi tetap harus ada keterbaruan dan lain sebagainya. Menurut aku paling penting yaitu mengkaji literatur dahulu. Kalau dari Kak Fikri sendiri? Mungkin karena aku bidangnya teknik ya. Ini kan bisa aja mengambil permasalahan kalau nggak lingkungan sekitar atau kebanyakan itu dari industri. Ya kan di industri itu yang aku bilang sebelumnya ada beberapa permasalahan kan. Nah dari beberapa permasalahan itu nanti kita cari urgensinya seperti apa, keseriusannya dan pertumbuhannya atau dampak lebih lanjutnya kalau misalnya tidak ditangani secara tepat gimana. Kalau misalnya kita udah tahu nih paling urgensi itu dari beberapa permasalahan di industri itu apa aja, nanti kita bisa nentuin akar-akar masalahnya apa aja dan dari akar tersebut nanti bisa kita menemukan solusinya. Nah, solusinya itu jangan lupa kita juga literasi dari penelitian sebelumnya. Kan kita juga nggak mungkin tahu kan untuk solusi permasalahan ini penyelesaiannya gimana kalau kita tidak literasi atau membaca dari penelitian sebelumnya. Gitu. Oke, jadi intinya itu kita jangan minim literasi ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, Kakak cara untuk mengaplikasikan ide yang kita punya berkembang, memilih tim yang baik itu gimana sih, Kak? Ini memilih tim ya Kak ya? Iya. Kalau memilih tim yang baik, tips dari aku sendiri yang pertama itu kita cari
yang mungkin bidang ilmunya relevan gitu. Jadi dalam satu tim kan harus lintas prodi ya Kak ya, Yes. dan lintas angkatan gitu. Nah, nggak harus melulu misal temanya itu lebih ke prodi adbis, tapi nggak, selain kita menggandeng anak dari adbis, kita juga harus menggandeng dari prodi-prodi lain seperti kemarin aku TI, karena di situ kenapa menurutku itu penting, karena di situ kita akan mengolah data. Nah, olah data itu kan hubungannya sama aplikasi Kak. Ya, betul, Nah, anak betul. TI itu lebih Tahu, lebih lebih tahu, paham lebih ya. paham Iya. gitu. Selain itu, anak akuntansi perannya juga di anggaran tadi. Jadi kolaborasi seluruh bidang ilmu itu sangat penting, tapi tetap harus disesuaikan dengan tema yang kita ambil. Selain itu, cari teman-teman yang memang dari awal udah termotivasi untuk Iya. kayak Kak Fikri Yang tadi, penasaran ya, ya. dia penasaran. Itu biasanya dia lebih pengen tahu banget, jadi lebih di dalam dirinya itu, oh aku harus bertahan untuk melakukan Iya. riset ini gitu. Ada Semangat greget ya. sendiri gitu. Menurut aku itu sih Kak untuk Kalau pemilihan dari tim. Kak Fikri? Kalau dari aku mungkin di panduan PKM kan sudah ada tertulis ya, mungkin teman-teman ada yang sudah baca, itu nggak harus satu prodi, lintas prodi pun juga boleh. Yang penting bidang ilmunya itu relevan dan terkait untuk skema yang mau kita ikuti. Dan juga itu kan bisa dari lintas angkatan kan. Semisal kita satu prodi aja nih mau ngambilnya, tapi kita bisa lintas angkatan. Jadi yang semester misal contohnya semester 7 itu kan lebih berpengalaman dan beberapa pengetahuan kan sudah banyak yang dia ketahui. Jadi kayak contohnya cara mengolah data, terus fabrikasi spesimen itu bagaimana, dan beberapa ilmu-ilmu atau kayak tentang material. Kalau di bidangku ya, itu kan pasti anggotanya semester itu pasti sudah tahu kan. Dan juga kalau buat nyari anggota mungkin selain rasa penasaran tinggi, itu juga cari yang berkomitmen gitu. Anggapannya kayak kita ngerjain tugas kelompok mata kuliah nih. Kalau ada satu teman kita yang misalnya nggak bantu apa-apa atau gimana kan, kita yang ribet sendiri kan. Iya, Kayak, betul. Ngerasa Capek itu juga ya, beban Kak. juga ya, ya. maksudnya kayak kita ini sudah bagi-bagi tugas. Setiap orang itu ada porsi tugasnya masing-masing. Misal kalau dia nggak ngerjain atau hilang-hilangan kan, nantinya dampaknya kan buat kita kan. Ini Iya. tugas ini belum diselesain dan harus kita juga yang nyelesain. Kalau misal ada teman kita yang hilang-hilangan atau tidak mau mengerjakan tugas itu. Oke, jadi kuncinya juga berkomitmen itu penting ya Ya, teman-teman, benar. karena sampai akhir kan akan kerja sama juga. Yes, betul. Dan jangan lupa saling backup dan melengkapi. Iya, Ya, jangan Ya. kayak menang sendiri. Oh ini tugasku hanya Iya. ini, Ya. ngono. Jangan. Oke. Lalu nih, kakak cara menentukan sebuah ajang prestasi yang berasal dari lembaga yang terpercaya itu bagaimana kak? Ini seluruh kompetisi gitu ya, Ya, Kak? boleh tuh. Kalau menurut aku, teman-teman jika ingin ikut kompetisi yang terpercaya itu kita lihat track record-nya dulu. Apakah tahun lalu pernah diselenggarakan, atau sebelumnya pernah diselenggarakan gitu. Jadi kita bisa lihat nih, oh ini pernah dilaksanakan nih di sini, terus juaranya si ini, si ini, si ini. Kan itu jelas ya Kak, pasti terlaksana si perlombaan tersebut. Selain itu kita lihat lembaga penyelenggaranya. Apakah dia dari instansi yang memang sudah kredibel, atau mungkin dari kampus-kampus lain yang memang terverifikasi gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti di situ. Karena biasanya kan banyak teman-teman yang mengalami kerugian ditipu karena perlombaan Iya, yang betul. fiktif gitu Iya, ya. itu sekarang kan kayak kita harus berhati-hati banget Iya. ya. Jadi gitu. Jadi harus benar-benar lihat dulu lembaganya siapa, penyelenggaranya siapa, apakah dia udah kredibel atau terpercaya, sama kalau bisa kita lihat track record-nya. Tahun sebelumnya bagaimana nih, pernah diselenggarain atau enggak gitu. Oke. Kalau dari Kak Putri sendiri gimana? Nggak jauh beda sih sama di Kak Meisha. Kalau aku sendiri itu pertama-tama aku lihat dulu instansinya yang menyelenggarakan ini siapa. Itu dari instansi yang sudah terkenal atau sudah kredibel, atau dari mungkin ada organisasi atau hima-hima dari kampus lain yang sudah uh, yang sedang menyelenggarakan itu sudah terakui atau enggak gitu. Terus juga bila juga track record-nya benar kata Kak Meisha, tahun lalu itu sudah berjalan atau belum, dan juga pemenangnya bagaimana, dan berjalannya kegiatan itu atau kompetisi itu bagaimana, kan bisa dilihat kan kita dari track record-nya gitu. Dari kakaknya sendiri nih, apa sih perbedaan cara berpikir antara riset eksata dan sosial Humaira
terutama dalam menyusun argumen dan kesimpulan itu apa sih Kak? Boleh dong share ke teman-teman juga. Kalau RSA itu lebih meneliti sosial dan humaniora. Jadi sosial hubungan manusia dengan kayak seni budaya atau seperti itu ya Kak. Jadi luarannya kita itu berupa suatu argumen tentang fenomena gitu. Jadi kita harus benar-benar kayak berpikir kritis banget di situ dan bisa menginterpretasikan apa yang kita teliti gitu. Jadi perbedaannya itu lebih ke kalau RSA sendiri itu meneliti fenomena, ya benar Kak. Iya, Kita benar. juga meneliti fenomena, tapi kita fenomena antara Ruang lingkupnya ya ruang berbeda. lingkupnya beda manusia satu dengan manusia lain atau hal-hal yang berhubungan dengan manusia itu sendiri gitu. Atau mungkin ada perekonomian itu juga bisa masuk di RSA. Kalau mungkin nggak pikirkan lebih ke teknik banget nih Iya, Kak ya teknik gitu. industri ya berarti. Ya benar. Jadi terkait di industri ataupun di masyarakat, namun yang di bidang keteknikan. Kayak contohnya di kami kan eksperimen eh, men, apa, menyelesaikan apa atau ini menyelesaikan hubungan sebab akibat. Jadi kan sebabnya apa, akibatnya apa dari eksperimen yang kita lakuin. Dan juga itu based on data yang kita peroleh dari eksperimen itu kan. Kalau eksperimen berarti kan kita mendapatkan data primer atau data yang kita hasilkan dari eksperimen. Dan juga ruang lingkupnya yang membedakan dari RE dan RSA ini. Kalau dari RE kan eksperimen entah itu di bidang teknik atau mungkin kimia atau teman-teman yang kedokteran itu mungkin bisa dari formulasinya untuk eh, obat-obatan apa nanti dampaknya eh, ya bagaimana itu yang diteliti. Oke. Nah, kalau boleh jujur nih Kak, apa sih Kakak kuncinya bisa lolos ke PIMNAS itu? Kalau Kak Nisa sendiri bisa lolos pendanaan sih, kuncinya gimana? Boleh sharing ke teman-teman. Kalau lulus pendanaan itu kuncinya teman-teman proposalnya itu harus sebagus mungkin dan semaksimal mungkin dan proposal itu harus seperti yang dibilang Kak Fitri ada benang merahnya. Jadi dari pendahuluan, solusi yang kita tawarkan, lalu masalahnya apa, sampai dengan metodologi itu harus ada benang merahnya jadi terhubung gitu Kak. Ya, Sama jadi runtut ya Kak ya ya. runtut gitu, jadi jelas. Sama suatu proposal itu harus padat. Padat di sini maksudnya apa? Setiap kalimat atau setiap kata itu kalau bisa ada citasinya Kak. Jadi kita nggak hanya melulu hanya mengetik atas argumen kita sendiri enggak, tapi itu ada dasarnya dari siapa sih kata ini, dari siapa sih penelitian mana, di tahun kapan. Nah, kalau bisa teman-teman kalau menyusun proposal itu ambil referensi yang terbaru gitu. Semakin baru itu semakin baik. Bahkan di panduan PKM sendiri itu ada batasannya Kak, Yes. beberapa tahun terakhir yang bisa diambil gitu. Kalau dari Kak Fikri sendiri? Mungkin kalau aku mau ngomongin ke PIMNAS ya, jadi kan nanti teman-teman ini lolos pendanaan, biasanya di awal itu ada bimbingan teknis, nanti dijelasin kriteria lolos PIMNAS itu bagaimana, penilaiannya bagaimana. Nah, di situ teman-teman bisa ngatur strategi nih, kayak semisal ada nih buat lolos PIMNAS itu nilainya yang paling gede pas PKP 2. Jadi teman-teman bisa maksimalin nanti pas PKP 2 itu caranya buat mencari perhatian reviewer biar reviewer itu tertarik dan kayak bisa memberikan poin yang tinggi buat penelitian kita. Dan juga mungkin buat aku sendiri dari awal sih, dari proposal sampai proses pendanaan itu teman-teman harus memberikan yang terbaik lah, kayak sesuai format, terus substansinya jelas, dan juga yang dibilang Kak Mesya tadi, walaupun kita punya argumen sendiri, tapi argumen itu harusnya apa? Sebisa mungkin itu dilandasi sama penelitian-penelitian terdahulu atau uh, orang-orang sebelumnya sudah meneliti. Gitu. Boleh. Kalau dari Kakak juga, apa sih perbedaan tantangan antara PKM RE dan RSA sendiri itu? Kalau dari RE sendiri mungkin karena aku masuknya ke fabrikasi ya, jadi kan tantangannya aku harus ke industri buat melakukan fabrikasi spesimen atau material. Terus juga tantangannya mungkin pas proses pengujiannya, karena kan buat teknik itu buat menguji suatu material atau spesimen itu ada standarnya. Jadi kita
kita harus menyesuaikan spesimen itu sesuai standarnya agar data tersebut itu bisa divalidasi dan tervalidasinya tuh sesuai standar gitu. Akurat ya Iya intinya. benar, akurat. Nah, kalau dari Kak Mesya sendiri bagaimana Kak? Mungkin ini Kak, waktu kita mencari teori yang berdasarkan penelitian sama metode apa yang cocok. Nah, itu juga sangat sedikit agak harus tricky ya, Iya. jadi harus sesuai kayak teori yang bisa mendasari penelitianku ini apa sih, dari siapa dan gimana teorinya, pengaplikasiannya gimana. Lalu kayak olah datanya itu pakai aplikasi yang apa yang harus relevan, terus minimal responden mungkin itu berapa gitu. Sama menurut aku yang paling susah itu juga ketika kita wawancara dengan responden, wawancara dengan narasumber. Itu kan kita nggak hanya bisa mewawancarai asal-asalan, itu enggak, jadi harus ada kriteria ada yang ditetapkan. Nah, kebetulan kemarin kan aku di judi online ya Kak ya, otomatis narasumber kita itu harus yang pertama terdampak atau lingkungannya terdampak. Nah, nggak semua orang itu mau diwawancarai karena nggak semua orang ingin orang lain tahu kalau aku tuh terdampak nih. Iya, apalagi itu judul ya, takutnya nanti kemana-mana. Padahal di situ kita sudah ada pedoman wawancara kita gimana menyampaikan bahwa kita nggak akan mempublikasi dalam bentuk apapun terkait informasi narasumber, tapi tetap aja kan malu ya Kak, apalagi masyarakat apalagi mahasiswa. Kebetulan responden kita kemarin tuh mahasiswa semua Kak, jadi dari 5 kampus di Madiun gitu. Jadi nggak semua orang mau ngaku nih atau mau berkenan gitu untuk diwawancarai karena dianya sendiri terdampak dari judi online gitu. Takut ya Kak ya. Gitu. Oke, selama ikut Timnas, hal yang paling berkesan itu apa sih Kak? Boleh dong sharing ke teman-teman. Kalau dari aku sendiri ya teman-teman, jadi aku di Timnas itu aku bisa lebih kenal sama teman-teman dari kampus yang berbeda. Kayak kan aku ini dari kampus Politeknik Madiun yang biasanya di Jawa Timur, dan aku bisa kenal dari teman-teman yang politeknik lain seperti contohnya Politeknik di Jember, Negeri Malang, ataupun politeknik kayak di daerah Jabodetabek atau Politeknik di Jakarta. Gitu. Terus aku juga bisa tahu nih ternyata di area itu nggak cuma riset terkait keteknikan, kebanyakan di area itu tentang kayak farmasi atau formulasi obat-obatan, terus ada juga terkait bahan-bahan kimia gitu. Dan juga di Pimas itu sendiri semuanya itu bagus-bagus benar, kayak cara penyampaiannya, public speakingnya, apalagi pas presentasi itu benar-benar bagus banget semuanya. Tapi kakaknya nggak patah semangat, tetap semangat. Aku bisa dong lebih dari dia gitu. Oke, bisa lanjut aja nggak Pak? Dan juga selain dapat relasi dari kampus-kampus lain, teman-teman juga bisa dapat pengetahuan-pengetahuan yang mungkin di bidang ilmu yang teman-teman itu berbeda. Kayak saya kan pendidikan, saya dapat juga pengetahuan teman-teman dari yang obat-obatan atau farmasi atau ke kimia-kimiaan gitu. Kalau dari Kak Mesya sendiri nih, apa yang paling berkesan selama ikut TKN? Iya, sama ya dari sampai pendanaan ya Kak, yang paling berkesan itu ketika kita melakukan terjun langsung ke lapangan yang mewawancarai informan. Kita jadi tahu pemikiran-pemikiran dari mereka. Jadi, oh dia itu judul karena ini, atau lingkungannya itu ada yang judul karena ini. Jadi kan otomatis pengetahuan kita terbuka gitu ya Kak ya. Jadi itu yang benar-benar menurut aku paling menarik, karena di situ aku jadi tahu apa sih yang mendasari dia jadi seperti ini, kok bisa terjadi seperti ini, nah gitu. Selain itu, menurut aku yang paling menarik ketika akhir kita tuh menyadari bahwa wah ternyata selama aku mengikuti PKM ini pengetahuanku ternyata bertambah seperti ini, dan nggak pernah disangka-sangka ya Kak ya. Di semester 2, di semester 3 itu aku udah paham tentang ini. Itu salah satu hal yang menurutku paling berkesan banget Kak di situ. Oke, termasuk privilege ya. Nah, termasuk privilege. Dari cerita Kak Fili tadi, Timnas juga seru banget ya. Iya. Semoga tahun ini RSA juga kakaknya ikut dan ya.
Oke, bisa dong Kak pesan buat teman-teman yang masih ragu nih atau mau ikut PKN itu mulai ikut kompetisi dari mana? Boleh sering-sering ke teman-teman. Oke, buat teman-teman yang ikut PKM terus masih ragu, itu nggak usah ragu teman-teman, kita mulai aja dulu. Kita yang penting punya tekad dulu kalau menurut aku. Kita punya tekad dulu, lalu jangan lupa dimanapun kita berada itu kita kosongkan gelas kan. Jadi dimanapun kita berada kita siap untuk menampung pengetahuan, ilmu, pengalaman dari manapun dan siapapun, jangan pandang bulu gitu. Ini bukan untuk PKM aja ya, jadi semua kompetisi teman-teman yang penting punya mental dulu nih untuk mulai mencoba. Di situ nanti menurut aku semua orang bisa mengalir, bisa mengikuti alurnya. Yang penting kita ada kemauan untuk tahu dan berusaha. Karena menurut aku walaupun kita memulai kompetisi tapi ragu duluan kayak nggak mau nanti gagal nanti nggak lolos itu kan ya kak. Jangan teman-teman. Nah aku mau bagi tips buat teman-teman nih prinsip yang aku pegang ketika ikut kompetisi. Kebetulan aku dari SMA SMK dulu udah ikut beberapa kompetisi gitu ya kak sesuai bidang ilmu, sama kemarin juga sempet di Semarang. Menurut aku prinsip yang aku pegang selama ini biar gak takut memulai kompetisi itu adalah teman-teman jangan takut gagal, karena kegagalan itu merupakan kayak kita menghabiskan tiket kegagalan, jadi nanti tinggal suksesnya aja nih gitu, kurang lebih gitu prinsip yang aku pegang kak. Jadi Pokoknya nggak usah kalau ada takut, kesempatan ambil ambil aja. aja. Jangan Tapi nggak usah jangan lupa evaluasi kak, karena kalau kita coba terus tapi nggak evaluasi Nah. diri itu juga sama aja, itu nanti malah menghabiskan waktu sendiri nih Iya. malah. Kalau dari Kak Fikri sendiri? Mungkin dari aku kan juga sempat pernah ragu ya awal-awalnya. Jadi biar aku nggak ragu itu, aku teman-teman harus berani mencoba. Jangan takut gagal kayak di belakang Mesya tadi. Dan juga mungkin teman-teman buat mengawalinya bisa ikut kayak lomba kreatif ilmiah atau esai yang eh, itu bisa melatih teman-teman cara berpikir, terus literasi juga itu kan di lomba karya tulis ilmiah kan juga selain mendapatkan argumen sendiri itu kan juga harus literasi kan dari pihak sebelumnya gitu. Dan juga yang penting jangan takut gagal sih, benar kayak kata Amisha, yang penting berani mencoba aja dulu walaupun hasilnya gagal, tapi jangan lupa evaluasi. Coba lagi aja kalau gagal, barangkali tahun depan giliran kita. Ya, betul. Nah, oke teman-teman, itu ya. Diingat terus informasi yang sangat eksklusif banget tadi, dan bagi yang masih ragu nih, jangan ikut ragu-ragu, jangan malu-malu karena masa muda tidak datang dua kali. Gak berasa banget ya, dari tadi kita sudah dengar banyak cerita dan insight dan pengalaman berharga dari dua narasumber hebat kita hari ini. Semoga dari ngompres hari ini kita semua jadi sadar bahwa setiap prestasi itu punya cerita dan setiap dari kita punya peluang untuk menciptakan cerita itu sendiri. Karena pada akhirnya bukan soal seberapa kita sampai, tetapi seberapa kita berani memulai perjalanan. Dan ingat ya, setiap prestasi selalu punya cerita dan siapa tahu next story itu cerita kalian. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak narasumber yang sudah berbagi cerita hari ini, yang sudah meluangkan waktunya, dan juga teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dengan penuh antusias. Aku sebagai host mohon maaf apabila mengadu cara masih banyak kekurangan. Akhir kata, jadikan hari ini sebagai titik awal, bukan sekedar cerita yang lewat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di Ngompres berikutnya. Bye-bye.